Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Dimas Putra Prastya, nomor taruna 230-23034. Saya Jingga Febrianti dengan nomor taruna 230-23037. Saya Hajni Dwi Febrianti dengan nomor taruna 230-23036. Saya Dea Damayanti dengan nomor taruna 230-23033. Pada pagi ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil presentasi atau soal, yaitu dengan konteks kasus, yaitu dalam rangka menekan biaya logistik nasional. Pemerintah melalui program subsidi operasional logistik atau SOL memberikan bantuan kepada perusahaan angkutan barang agar tarif distribusi antar kota tetap stabil. Setiap kendaraan truk pengangkut barang berat mendapatkan subsidi sebesar 2.000 per kilometer dengan ketentuan bahwa laporan biaya operasional yang diserahkan mencerminkan kondisi aktual di lapangan. Namun, hasil audit Ditjen Perhubungan Darat menemukan adanya indikasi penggelembungan markup biaya operasional pada perusahaan PT Logindo Raya Transport. Operator truk sedang 6 roda kapasitas 8 ton pada rute Tegal Surabaya dengan jarak 350 km. Taruna Prodi TRO PKTJ ditugaskan membantu tim pengawas untuk menghitung ulang BOK aktual, mengestimasi kelebihan subsidi yang diklaim, serta menilai dampak penyimpangan terhadap stabilitas harga barang dan efisiensi distribusi. Dari kelompok kami akan mengulas kasus dari soal tersebut. Apakah dari perhitungan ini, apakah ada indikasi dugaan korupsi subsidi angkutan barang? Kita lanjut ke soal. Ada dua data, yaitu laporan dari perusahaan dan laporan dari kami, yaitu Taruna PKTJ. Untuk laporan awal, yaitu laporan dari perusahaan, didapatkan harga truk yaitu sebesar 750 juta dan umur yaitu 8 tahun, residu 100 juta, konsumsi BBM yaitu 1:4, harga BBM 13.500, servis dan perawatan yaitu 25 juta, pajak dan asuransi 10 juta, gaji sopir dan kena yaitu 9 juta, margin laba yaitu 30%, tarif jasa angkutan 5.500, jarak tempuhnya yaitu 6.000 km per bulan, jarak tempuh 72.000 km per tahun, untuk jarak Tegal Surabaya itu 350 km, dan kapasitas yaitu untuk truknya 8 ton. Ini untuk data dari perusahaan. Dan kami memiliki data lagi, yaitu kami survei, kami mendapatkan datanya yaitu untuk harga truk itu 750 juta, untuk umur 8 tahun, residu 100 juta, konsumsi BBM 1:5 km, harga BBM yaitu 13.500, untuk servis dan perawatan 18 juta per tahun, pajak dan asuransi yaitu 8 juta per tahun, gaji sopir dan kena yaitu 8 juta per bulan, margin laba yaitu 15%, untuk tarif jasa angkut 4.800 per ton kilometer, jarak tempuh 6.000 km per bulan, jarak tempuh 72.000 km per tahun, dan jarak Tegal Surabaya itu 350 km, dan kapasitas yaitu 8 ton. Untuk selanjutnya kami dari data ini akan menghitung apakah biaya operasional kendaraan atau biaya operasional perusahaan tersebut. Nah, setelah tadi dijelaskan mengenai input datanya, yaitu yang selanjutnya yaitu perhitungan dari BOK-nya sendiri. Yang pertama yaitu BOK dengan dikelompokkan biaya tahunan. Yang pertama yaitu depresiasi. Nah, depresiasi ini didapat dari harga truk dikurangi residu, kemudian dibagi dengan umur yang dihasilkan. Pada versi laporannya didapat 81.250.000, sedangkan versi realnya sama, yaitu 81.250. Untuk total jarak tempuhnya, yaitu yang kilometer per tahun
didapatkan untuk versi laporan dan realnya itu sama, yaitu 72.000 km per tahun. Untuk konsumsi BBM-nya ini yaitu didapat dari total jarak tempuh dibagi data yang versi laporan dan versi realnya. Untuk versi laporannya dibagi 4 km dihasilkan 18.000 liter per tahun, sedangkan versi realnya lebih rendah yaitu 14.400 liter per tahun. Untuk biaya BBM-nya ini dikalikan dari konsumsi BBM dengan harga BBM, yaitu versi laporannya 243.000 dan versi realnya 243 juta dan versi realnya yaitu 194.400.000. Sedangkan untuk gaji sopirnya ini didapat versi laporannya yaitu 108 juta dan 96 juta untuk versi realnya. Kemudian servis dan perawatan ini sudah ada di data input yang sebelumnya yaitu 25 juta dan 18 juta untuk versi realnya per tahun. Yang terakhir yaitu pajak dan asuransi. Pajak dan asuransi juga sama sudah ada di data input sebelumnya yaitu 10 juta untuk versi laporan dan 8 juta untuk versi realnya. Yang pada hal ini komponen biaya tahunan dijumlahkan untuk versi laporan yaitu 467 juta 250 dan versi realnya yaitu 397 juta 650, di mana versi realnya ini lebih rendah daripada versi laporan. Kemudian yaitu perhitungan per unitnya. Yang pertama yaitu per kilometer atau sebelum margin dihitung. Yang pertama yaitu total BOK dibagikan dengan total jarak tempuh. Ini didapatkan hasil selisihnya cukup sedikit ini. Versi laporannya yaitu 6.490 per kilometer, sedangkan versi realnya yaitu 5.523 per kilometer. Kemudian per tripnya ini yaitu dari jarak dari Tegal ke Surabaya, dari data input didapat 350 km. Ini dihitung tanpa margin. Dihasilkan untuk versi laporannya yaitu 2.271,354 per trip. Sedangkan versi realnya ini juga lebih rendah yaitu 1,933,021. Nah, untuk per ton kilometer ini dihitung dari BOK per kilometer dibagikan dengan kapasitas tol, yaitu didapat hasil untuk versi laporannya Rp811 dan versi realnya Rp690 per ton kilometer. Nah, ini adalah tarif akhir setelah dihitung dengan margin, yaitu tarif per kilometernya ini tarif yang diklaim per kilometer dihasilkan 8.436, sedangkan tarif real per kilometernya dihasilkan 6.351. Yang terakhir yaitu tarif per ton kilometer. Untuk tarif klaim per ton kilometer ini dihasilkan 1.055 dan tarif real per ton kilometer hanya Rp794. Nah, ini hasil akhir dari perbandingan BOK versi laporan dan versi real. Untuk BOK tahunan ini didapatkan untuk selisihnya dari versi laporan dan versi realnya, selisihnya cukup jauh yaitu 69.600.000. Kemudian BOK per kilometernya yang tadi sudah dijelaskan mendapatkan selisih sedikit, hanya Rp967 saja. Kemudian BOK per tripnya ini didapatkan selisih 338.333. Dan yang terakhir yaitu komponen tarif akhir setelah marginnya ini didapatkan hanya Rp121. Nah, selanjutnya ada analisis selisih dari input data yang sebelumnya dengan kerugian yang dihasilkan dari BOK tersebut.
Nah, untuk analisis selisih dan kerugian, di sini kami punya data dasar pembanding dari 12 unit truk, yaitu tarif jasa angkut dengan versi lapornya dari 5.500, untuk versi realnya 4.800 per ton per kilometer. Margin labanya di versi laporan 30%, sedangkan untuk dari kami sendiri adalah 15%. Untuk BOK per ton per kilometer 811 untuk versi laporan dan 690 untuk versi real. BOK tahunan per unit ada di 467.250, untuk versi realnya lebih rendah yaitu 397.650.000. Total jarak tempuhnya untuk versi laporan sama yaitu 72.000 km per tahun. Kapasitas rata-ratanya sama 8 ton, jumlah armadanya sama 12 unit truk. Untuk perhitungan selisih dan dampak, untuk selisih tarif adalah 5.500 untuk data laporan ini dikurangi dengan data real dari kami sehingga menghasilkan 700 per ton per kilometer. Untuk total ton kilometer per truk, total jarak tempuh dikali kapasitas rata-rata menghasilkan 576.000. Untuk total ton kilometer untuk 12 truk, total ton kilometer per truk tadi dikali dengan jumlah armada menghasilkan 6.912.000. Total subsidi dari hasil laporan adalah total ton kilometer kali tarif angkut sehingga 38 miliar 16 juta. Untuk total subsidi real di 33 miliar 177 juta 600.000 per tahun. Sehingga selisihnya didapatkan total subsidi dari laporan dikurangi total subsidi real adalah 4 miliar 838 juta 400.000. Kesimpulan yang didapat dari dampak keuangan ini adalah subsidi yang seharusnya diterima versi realnya adalah 33 miliar 177 juta 600.000, sedangkan subsidi yang diklaim pada laporan adalah 38 miliar 16.000. Total selisih atau kelebihan kerugian negara per truk untuk 12 unit truk adalah 4 miliar 838 juta 400.000. Kemudian dilanjut dengan dampak ekonomi dan kesimpulan. Yang pertama ada dampak terhadap harga barang kebutuhan pokok, yaitu perbedaan biaya antara laporan dan kondisi real menyebabkan tarif angkutan menjadi lebih mahal dari sebelumnya dengan selisih tarif sebesar 700 per ton kilometer. Biaya distribusi barang meningkat secara artifisial. Dampaknya yang pertama ada harga barang kebutuhan pokok menjadi lebih tinggi karena beban biaya logistik yang membengkak ikut diteruskan ke konsumen. Yang kedua ada rantai pasok menjadi tidak efisien sehingga menurunkan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Yang ketiga, daerah yang bergantung pada pengiriman darat atau logistik truk mengalami kenaikan harga lebih signifikan. Yang kedua ada dampak terhadap daya saing industri logistik, yaitu markup biaya dan tarif memberikan efek negatif dan terhadap ekosistem logistik. Yang pertama, pelaku usaha yang melaporkan biaya real akan kalah bersaing dari pelaku yang melakukan markup tarif sehingga industri menjadi tidak sehat dan tidak kompetitif. Yang kedua ada tarif yang tidak mencerminkan kondisi real membuat biaya logistik Indonesia lebih tinggi dibanding negara lain. Yang ketiga ada total penggunaan 12 unit truk menghasilkan beban biaya ton per kilometer sebesar 6.912.000 per ton per kilometer per tahun sehingga selisih tarif 700 per ton kilometer berdampak besar pada efisiensi nasional. Berikutnya ada dampak terhadap kredibilitas program subsidi pemerintah. Yaitu perhitungan selisih menunjukkan adanya indikasi markup yang memengaruhi kredibilitas pengelolaan anggaran negara. Yaitu ada total subsidi yang seharusnya diterima atau real 3.317.760.000, subsidi yang diklaim laporan 3.801.600.000, selisih markup dengan total 4.838.400.000 per tahun untuk 12 truk. Yaitu dampak terhadap kredibilitasnya yang pertama ada menurunnya kepercayaan publik terhadap akurasi dan transparansi perhitungan subsidi. Yang kedua memunculkan persepsi bahwa subsidi dapat dimanipulasi melalui pembesaran biaya operasional. Yang ketiga menunjukkan lemahnya pengawasan sehingga membuka peluang kerugian negara secara berulang. Yang terakhir ada kredibilitas pemerintah sebagai pengelola anggaran publik berpotensi melemah jika praktik ini tidak dikoreksi. Simpulannya dari BOK ini dari seluruh perhitungan dan perbandingan dapat disimpulkan bahwa yang pertama terdapat pembesaran biaya operasional pada beberapa komponen seperti BBM, gaji sopir, servis, margin yang menghasilkan selisih tarif 700 per ton kilometer.
Yang kedua, total selisih subsidi mencapai 4.838.400.000 per tahun untuk 12 unit sehingga berpotensi menjadi kerugian negara. Yang ketiga, ada dampaknya tidak hanya pada keuangan negara tetapi juga pada harga barang kebutuhan pokok menjadi lebih mahal, daya saing industri logistik menjadi lebih rendah dan tidak sehat, kredibilitas subsidi pemerintah menurun dan menimbulkan keraguan publik. Mungkin itu saja yang dapat kami kelompok 3 sampaikan dari BOK perusahaan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.